semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham pilihan teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan teman-teman, disclaimer on ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Ini murni saya hanyalah sharing analisa, jadi silakan untuk dianalisa ulang karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke ya, kita mulai dari indeks. Indeks hari ini cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik di mana pada pembukaan ini open gap down ya, pada pembukaan open gap down, kemudian sempat dibawa turun ya, sempat dibawa turun, kemudian sepanjang sesi, hampir sepanjang sesi ya, IHSG mengalami kenaikan teman-teman. Dan kenaikan hari ini 0,81% ke level 6162. Dan yang menarik adalah hari ini masih terjadi akumulasi asing yang cukup besar ya di indeks teman-teman. Jadi indeks sekarang kembali akan mencoba untuk breakout resistennya di 6177 teman-teman. Nah, kalau resistennya di 6177 besok di break ke atas, maka ada potensi IHSG akan melanjutkan kenaikan hingga ke 60-an teman-teman ya. Nah, kalau ini besok kembali terjadi rejection ya, seperti analisa kita sebelumnya, maka indeks masih akan berkonsolidasi untuk sementara ya teman-teman, sebelum nantinya akan melanjutkan kenaikan. Oke ya, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham INKP. Nah, ini INKP ini sudah pernah saya bahas ya sebelumnya teman-teman, dan juga udah pernah saya post di Instagram saya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau follow Instagram saya, bisa follow trader/id ya, trader/id, atau teman-teman bisa ke kolom deskripsi teman-teman. Nah, untuk chart INKP ini sendiri teman-teman ya, sebelumnya udah pernah saya bahas, ini kemungkinan inverted head and shoulders, dan hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, 15%, dan volumenya pun juga meningkat secara signifikan teman-teman. Jadi ada potensi ya, ini pattern inverted head and shoulders ini akan di breakout ke atas teman-teman ya, ada potensi akan di breakout ke atas. Nah, kalau buat teman-teman yang belum entry ya, yang baru mau entry, menurut saya ini kurang menarik ya teman-teman untuk buy dari harga sekarang karena sedang berada di area resistennya. Nah, teman-teman bisa tunggu INKP ini besok mampu breakout mampu breakout dari 8175. Kalau 8175 mampu di break ke atas, teman-teman boleh ikutan buy ya. Kalau terkoreksi terlebih dahulu, teman-teman bisa tunggu INKP ini di dekat MA20 yang ini teman-teman ya, di sekitaran 7500. Oke ya, itu saja untuk INKP, dan buat yang sudah spek buy di sini, selamat ya. Tinggal hold pakai trailing stop. Oke, itu saja untuk INKP. Kemudian saham berikutnya adalah saham ITIC. Nah, ITIC ini juga udah pernah saya bahas dan juga udah pernah saya post di Instagram ya teman-teman. Nah, pada pembahasan sebelumnya saya sarankan untuk antri buy di trendline-nya ini atau tunggu dia break ke atas. Nah, dan hari ini ya, 3 candle terakhir ini ITIC mengalami penurunan, tapi penurunannya tanpa volume teman-teman ya, penurunannya tanpa volume, dan sekarang sedang berada di garis trendline-nya ini teman-teman. Jadi menurut saya ITIC ini buat teman-teman yang mau spek buy ini cukup menarik ya teman-teman, cukup menarik, dimana teman-teman bisa buy dari harga sekarang ya, atau tunggu dia terkoreksi hingga ke 300 teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau buy di harga sekarang ya, teman-teman bisa buy di harga 306, kemudian stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah 300. Misalnya di 294 atau di 290 ya. 294 misalnya teman-teman pasang stop loss di 294.
Kemudian target kenaikannya yang pertama itu di 350 teman-teman ya. Kalau teman-teman yang target kenaikan pertama itu di 350 itu 15% ya. Itu sangat menarik, risk reward menarik untuk target pertama. Kemudian target berikutnya teman-teman bisa set di sini di 470-an teman-teman, itu target kenaikan dari pola cup and handle-nya ini sendiri teman-teman ya. Jadi kalau secara risk to reward ratio dan chart pattern yang kemungkinan terjadi, ini saham Matic cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Price volume juga oke. Jadi teman-teman yang mau buy silahkan. Kemudian saham selanjutnya adalah saham ASII atau Astra International. Nah, untuk ASII ini sendiri sebelumnya juga udah pernah saya bahas ya, kalau nggak salah pada hari Minggu, dan juga udah pernah saya post di Instagram. Nah, ini gambar saya sebelumnya teman-teman ya, kemungkinan ini akan terjadi di mana kembali terjadi pantulan di area supportnya ini. Di area supportnya di dekat-dekat 5.000 teman-teman ya. Dan hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, hampir 5%. Saham blue chip itu mengalami kenaikan 5% itu cukup lumayan teman-teman ya, cukup lumayan. Nah, untuk next ya, yang udah bayar di sini selamat ya, yang udah bayar di sini selamat, tinggal hold pakai trailing stop ya, jangan lupa pakai trailing stop. Nah, buat teman-teman yang belum buy atau yang baru mau entry, kalau menurut saya di harga sekarang ini kurang oke ya, kurang menarik teman-teman, karena resistennya sudah dekat di 5450, resistennya sudah dekat di 5450. Jadi teman-teman bisa tunggu dia breakout 5450 ya. Buat teman-teman yang mau buy on breakout ya, tunggu dia breakout di 5450 dengan target kenaikan masih sama di 6200-an teman-teman ya. Jadi ini masih oke ya, kalau menurut saya masih oke, dan masih terus diakumulasi oleh asing juga ini ya, saham ini masih terus juga diakumulasi oleh asing. Jadi itu saja ya untuk ASII. Kemudian saham berikutnya adalah saham SAME. SAME ini kemarin juga pernah saya post pernah saya post di Stockbit dan Instagram kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita lihat ke candle 1 jam ya, ke candle 1 jam ini ada pola head and shoulders teman-teman ya. Head and shoulders di mana ini shoulder kirinya di sini headnya, di sini shoulder kanannya, dan kemarin sudah di breakdown ya. Kemarin sudah di breakdown dengan volume teman-teman ya, breakdown dengan volume. Jadi kalau secara chart pattern ini ada potensi mengalami penurunan hingga ke 400-an teman-teman, hingga ke 400-an. Jadi ya buat teman-teman yang baru mau buy, sebaiknya tunggu dulu ya, buat tensi terlebih dahulu, tunggu dia di sekitaran 400. Kalau terjadi pantulan teman-teman boleh spek buy ya. Kalau nggak kalau nggak terjadi pantulan teman-teman bisa tunggu lagi di bawah ya, di sekitaran 350-an. Oke ya, itu saja untuk SAME ya. Kemudian saham berikutnya adalah saham Friend. Saham Friend ini sebelumnya juga pernah saya bahas ya, dimana di situ pernah saya bilang di sini adalah pertahanan terakhirnya di sekitaran 113 sampai 114. Nah, kalau close di bawah ini kurang menarik ya, dan kemarin Friend close di bawah 113 teman-teman ya, close di bawah 113, dan hari ini emang mengalami kenaikan retest ya. Ini hanya retest teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry ini kurang menarik ya. Kalau menurut saya ini kurang menarik teman-teman ya. Nah, ini Friend ini ada potensi penurunan hingga ke sekitaran 100 teman-teman ya. Hingga ke sekitaran 100. Kalau 100 dijebol ya, kalau 100 dijebol maka potensi berikutnya untuk Friend ini ke sekitaran 81 sampai 83 teman-teman. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang baru mau entry ini kurang menarik. Nah, sebaiknya kalau dia mampu breakout resistennya ini lagi di 115, maka teman-teman bisa spek buy ya.
kalau belum mampu breakout, teman-teman sebaiknya jangan berspekulasi teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk friend. Kemudian saham yang terakhir adalah saham agro atau agro ini sebelumnya membentuk pattern double bottom. Di sini tempat di breakout dengan volume, kemudian setelah news atau beritanya keluar ya, kalau agro ini ganti nama, itu dimanfaatkan benar untuk distribusi teman-teman. Itu dimanfaatkan benar untuk distribusi sehingga ini terjadi false breakout ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi teman-teman, kalau untuk long term ini agro ini masih cukup menarik ya teman-teman ya, masih cukup oke. Dan kalau kata bos Bank BCA ya, nantinya akan ada 3 saham yang bersaing ya, 3 saham bank digital yang bersaing. Kalau menurut saya salah satunya ini agro teman-teman ya, salah satunya agro, kemudian Arto dan BBYB atau Bank BCA. Itu ya, kalau menurut saya sih itu saham-saham bank digital yang nantinya akan bersaing. Itu kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, kalau tapi nggak tahu menurut respon market ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal teman-teman ya, kalau kita lihat secara teknikal, teman-teman bisa perhatikan agro ini di sini teman-teman ya, di sekitaran 1950 sampai 2000. Nah, kalau di sini terlihat ada perlawanan buyers, teman-teman bisa spek buy ya, bisa spek buy. Kalau 1950 ini dijebol, maka tawar lebih murah lagi teman-teman, tawar lebih murah lagi di sekitaran 1600-an atau 1630. Itu menurut saya area entry yang cukup menarik ya kalau teman-teman yang baru membuy agro. Oke ya, itu saja pembahasan saya hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan selamat malam.